Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso, kawan-kawan pencinta buku. Dalam buku berjudul Ahmad Yani Tumbal Revolusi karangan Amelia Ahmad Yani, salah satu putri Ahmad Yani, ada salah satu riwayat yang cukup menarik setidaknya menurut saya. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 4.30 subuh, Jumat Legi, di Desa Rendeng di Purworejo, Bu Wongsorejo itu melihat anaknya, yakni Ahmad Yani yang kala itu Menteri Panglima Angkatan Darat, datang berdiri di kamar tidur, dekat lemari pakaian dan hanya tersenyum saja. Ketika Bu Wongsorejo terbangun, tiba-tiba sadar ternyata Ahmad Yani sudah menghilang. Bu Wongso bertanya kepada Pak Wongsorejo dalam bahasa Jawa sehari-hari kira-kira seperti ini, ada apa ya kok Yani datang? Ya tumben Ahmad Yani tiba-tiba datang melalui mimpi. Menurut Amelia Yani kelak, salah satu putri Ahmad Yani, rupanya subuh jam 4 1 Oktober 1965 itu Yani berpamitan kepada ibunya. Nah, sebagaimana yang diketahui dan juga Amelia Ahmad Yani sendiri saksikan dan ia tulis, pada subuh jam 4.30 1 Oktober 1965, setelah tiba-tiba mendengar letusan senjata, Yuni, adiknya Amelia, dan Amelia sendiri sempat melihat dari jendela sosok tubuh yang diseret pada kakinya, badannya, kepalanya di lantai. Kemudian Amelia tersadar itu adalah bapaknya, yaitu Menpangat Ahmad Yani, yang ditarik oleh dua orang tentara Cakrabirawa. Pintu kaca berserakan tertembus peluru, darah bapaknya berserakan di mana-mana sepanjang lantai, bekas bapaknya diseret-seret. Menurut saya agaknya pada waktu raga Menpangat Ahmad Yani sudah rusak oleh peluru, pada saat itulah maka roh atau jiwanya sempat melayang menemui ibunya melalui mimpi di desa Rendeng Purworejo. Kala itu Ahmad Yani secara raga berada di Jakarta, di rumah bukan resminya yaitu di Jalan Lembang nomor D58. Kalau rumah resmi Menteri Panglima Angkatan Darat di Suropati nomor 10. Nah, kata Mbah Google, jarak Jakarta Purworejo itu sekitar 552 km. Perjalanan estimasinya 8 jam 19 menit lah kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi hanya dalam waktu sekian detik saja, pada jam 4.30 itulah Ahmad Yani menemui ibunya. Nah, kisah ini menarik karena mengingatkan kawan SD saya yang bernama Fitria, almarhum sudah, waktu meninggal dalam perjalanan menuju Kerinci tertimpa oleh busnya sendiri. Ibunya pernah bercerita waktu itu si Fitria pernah menemuinya dalam mimpi. Ya, dia hanya diam saja, tidak masuk dalam rumah, berdiri di depan pintu. Ketika disuruh masuk dia tidak masuk sampai akhirnya menghilang. Nah, pada waktu itulah yang mungkin menurut ibunya cerita waktu itu kepada ibu saya, si Fitria almarhum sudah mengembuskan napas terakhir tertimpa oleh bus perjalanan menuju Kerinci. Nah, apakah melalui buku karangan Aziz Salim Basaril yang berjudul Hikmah dalam Humor Kisah Pepatah, atau bukunya karangan Ali Ahamidi Godaan Setan, atau di buku yang lain saya pernah membaca apabila ada roh orang yang sudah meninggal menemui kita dalam mimpi, dia diam saja hanya menunjukkan ekspresi senyum atau murung atau macam-macam, itu dianggap sebagai roh yang bersangkutan. Tetapi kalau dia ngajak bicara itu dianggap bukan roh yang bersangkutan tapi merupakan jelmaan dari setan. Kira-kira seperti itu yang saya ketahui. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.